Kenapa umat Islam Indonesia selalu mengadakan peringatan Maulid? Ini jawabannya. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'. Orang kita terlalu cinta terhadap Nabi Muhammad. Orang Depok, orang Jawa, orang Sunda, seluruh manusia yang beragama Islam di Nusantara, kalau dia berakidah Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, percaya dan apa yang dikatakan Rasulullah tentang ziarah kubur, kita ibu bapak sudah tidak ada, ziarahlah kita datang ke makamnya ibu bapak. Nama siapa pertama kali yang kita kirimi Fatihah, saudara? Mesti nama Sayyidul Wujud, yaitu nama Sayyiduna Muhammad. Kurang apa kita terhadap Nabi Muhammad? Apapun tasyakur, mesti nama Muhammad yang lebih dahulu kita bacain Fatihah. Itu bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah. Pak, ini kemarin saya ngisi di tempat tempat orang tua saya itu ngisi acara 11-an. Saya katakan, mendidik orang menjadi diam itu lebih sulit daripada mengajarkan orang bicara. Benar nggak kira-kira? Pasti benar. Kenapa? Lah ibu-ibu, bapak-bapak kan kita dididik ngomong, diajarin ngomong dari kecil. Setelah kita bisa ngomong, susah ngerem. Benar nggak? Ngomong aja orang kiai lagi ngaji juga dia ngobrol. Kan ngaco ya. Ini emang kagak aja resep juga kita ngaji depan ibu-ibu. Kompak rame. Ya sampai anak-anaknya yang kecil dibawa di masjid. Ngaji itu yang adem itu depan bapak-bapak. Saya kadang-kadang juga ngisi acara bapak-bapak di kampung saya. Pas saya buka kitab tengah majelis bapak-bapak mah cari tiang di pojokan lep. Sampai saya balik dia masih merem itu. Molor di sana di Luwiliang dan Depok mah lebih parah. Sudah, malam ini kita pakai pelajaran yang kemarin, mendidik orang menjadi diam lebih sulit daripada mendidik orang menjadi bicara. Nyari orang pandai berpikir itu sekarang lebih sulit daripada nyari orang pandai pidato. Kalau ngomong tuh gampang. Ibu-ibu juga jago ceramah semua, kalau lakinya pulang kerja kagak bawa apa-apa. Bener nggak? Jadi nyari ahli tafakur, orang ahli mikir itu lebih sulit daripada mencari orang ahli pidato. Di kita itu begini Pak, padahal pandai berpikir, kurang pandai bicara. Ada orang pandai bicara malah kebablasan, nggak punya pikiran. Nah maka mudah-mudahan kalau mau meneladani akhlak Nabi, Nabi itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ini kira-kira siap nggak kalau saya ngajinya agak tinggi sedikit? Siap ya? Nggak bodo amat, saya ini yang hadir palanya ngebul juga kagak apa-apa. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Khalqan wa khuluqan berasal dari kata kholaq fi'il madhi. Menjadi kalimat masdar dua lafaz. Pertama khalqan artinya bentuk fisik. Nabi secara fisik manusia paling sempurna. Nabi secara kalam, kalamnya paling fasih, bicaranya paling pandai Nabi itu. Ini akhlak. Jadi meneladani akhlak Nabi itu paling sulit. Karena Nabi itu mutakalimul fasih, manusia yang paling fasih bicaranya. Lah kita mah ngomong ada salahnya kadang-kadang, bener nggak? Lah bener nggak? Lah bener orang dihajatkan aja Pak RT, Pak RW sambutan salah ngomong, sohibul jahat yang saya hormati. Asanan nasi khalqan secara fisik Nabi paling sempurna. Wa khuluqan. Nah barulah khuluqan itu keruhanian.
Karena khulukon kalau pakai jamak jadi akhlakun. Nabi paling sempurna dalam sudut keruhanian. Maka maulid malam ini mudah-mudahan paling tidak ada sekian persen yang kita teladani daripada akhlak Nabi. Amin. Kalau total PRW kayaknya sulit PRW. Sampai hancur di dunia kayaknya kagak bisa kita nyontok Nabi. Lah bener itu. Nabi mah kagak ada celahnya pisan, Bu. Bener. Kita mah orang benernya juga 2 kali bener-bener. Jadi orang bener mah kata orang kampung mah gampang. Kencing aja lo di masjid. Orang kota pasti ngomong bener-bener. Kira-kira bisa dipahami. Kalau Nabi benernya 3 kali. Benar. Saya pakai ambil istilah bahasa Sunda. Teserap kancaan, tesieun kanu hideung. Tidak pernah berubah nilai kebenaran walaupun situasi dan kondisinya berubah. Karena Nabi benar. Susah banget. Kita baru sekeren persen aja udah keren itu udah. Saya sih kalau untuk jamaah di Al-Falah, ini kira-kira Pak Haji Umar, saya masih ingat dulu maulid pertama di sini. Zamannya saya ditugasin Mbak Baban Alas. Ini kan yang bisa setan alas semua. Dulu saya lihat jamaah udah kumpul begini aja udah seneng. Perkaranya nanti itu jamaah paham, ngajinya kagak ngerti, nggak masalah. Wong Nabi itu pengennya umat nyatu begini bergabung. Setuju kira-kira? Udah gini aja, waktunya dikir-dikir, waktunya pengajian, gabung di pengajian. Tadi Lurah bilang bahwa anak muda sekarang remaja ada tawuran apa. Solusinya nggak sulit-sulit sebenarnya. Arahkan Anda sebagai orang tua anak-anak Anda supaya gemar masuk majelis zikir, majelis taklim. Selesai. Udah gitu aja. Kalau kemudian hari ini anak-anak kita susah kita didik, jangan salahkan keadaanku. Mungkin kitanya yang banyak salah. Introspeksi. Kenapa sih kita introspeksi? Ajaran MU itu introspeksi. Muhasabah. Kira-kira bahasa muhasabah itu kan bahasa Arab. Bahasanya orang kita tuh sadar diri, mereksa. Introspeksi. Jangan dah usah nyalahin orang. Ini mah bentar-bentar kalau ada orang salah neraka lu. Terus ibu doang sendiri di surga gitu ya. Lah biarin dia di surga sendiri kagak ada temen, bete lu. Enggak begitu. Ajaran Rasulullah itu tauhid, Pak. Bahasa Arab satu itu wahidun. Anak bocah juga tahu itu. Satu wahidun. Kalau yang tadinya acak-acakan, belarakan, pisah-pisah, disatukan, bahasa Arabnya tauhidun. Kira-kira paham? Jadi tauhid ajaran penyatuan, bukan ajaran pecah belah. Ini dakwah yang dikumandangkan dan dikampanyekan pendiri-pendiri bangsa kita. Kira-kira ngerti? Ini orang ngaku ngaji tauhid, sama tetangga kagak akur. Pengajian kagak mau, diajak zikir kagak resep. Ibadah kurang resep, sama kiai sama tetangga saling hasud. Giliran nemu duit di jalan udah dia dibikin status rizki anak soleh. Goblok. Kira-kira paham? Ada yuman wala aula. Anda datang ke pengajian, Anda amalkan itu atau tidak? Khairun min alfi rakaatin. Tetap itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Alhamdulillah. Apa terlalu keras? Kekencengan ya? Enggak. Sedang ya? Terlalu keras nggak kira-kira? Sedang Bu ya. 8 saya mah Bu. Apa ini mah cuma saya ngasih tahu aja kalau saya laki-laki. Laki-laki mah kudu keras. Kalau laki-laki nggak keras mana mungkin jadi anak tolong. Benar nggak?
Iya. Ya sudah, mudah-mudahan malam ini kita disatukan dalam ajarannya Rasulullah. Amin. Yang di kemudian hari kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-falah ini namanya falah, artinya kebahagiaan atau kemerdekaan. Siapapun Anda yang datang ke tempat ini, Anda memiliki potensi untuk hidup bahagia dunia akhirat. Harapan kita itu udahlah yang kayak macam-macam. Kita ini bareng-bareng. Saya sahabat-sahabat Banser di sini. Nih saya namain majlisnya majlis cemong. Ya bodo amat lah. Yang penting biar cemong juga yang penting bener gitu. Bener nggak? Majlis cemong. Nggak apa-apa. Kita nggak usah melihat masa lalunya seseorang. Ingat, catat baik-baik. Kalau bisa ini dijadiin status WA nanti. Orang baik pasti punya masa lalu. Orang jahat pasti punya masa depan. Udah tulis status, biarin kagak ngerti juga lu. Orang baik hari ini punya masa lalu. Orang jahat di hari ini. Jangan pernah menutup rahmat Allah bahwa kita masih punya masa depan. Udah ngaji bareng-bareng di sini dah. Di Al-Falah. Bener nggak Pak Haji? Dia maaf, saya diajarin Mbah dulu begitu. Kita nggak boleh merasa bahwa jadi kita warga nomor 1, nggak boleh. Ini acara bareng-bareng. Setuju nggak? Yang masak air ada nggak? Yang masak-masak bikin kue ada nggak? Ya sudah, berarti ini acara bareng-bareng. Nggak perlu juga kita merasa paling istimewa. Ini di Al-Falah di Sukmajaya ya? Sukmajaya betul? Nggak usah kita merasa paling istimewa. Ini orang bentar-bentar, kalau nggak ada gua lu, kalau nggak ada gua lu, padahal bisa jadi ya nggak ada dia itu lebih maju. Bener, bener nggak? Kita ajarannya Nabi tidak demikian ibu. Kalau bicara akhlak, awas, saya berhusnuzon yang hadir di tempat ini semua sudah berakhlak baik. Insya Allah. Kalau kita pakai tolak ukur pribadi susah juga bu. Orang sudah baik mungkin belum tentu baik di mata orang lain, benar nggak? Iya, orang udah berusaha baik tetap aja dianggap buruk. Itu maka udahlah muhasabah. Makanya orang di NU itu kangling mentok. Udah ini para perokok nih, nggak usah nyari hukum lain. Udah makruh aja udah. Udah nggak usah nyari hukum lain, udah itu udah maksimal. Sebab itu kajian rohani. Rokok itu kelembutan batin. Rokok ta'ina. Lagi. Rokok ta'ina. Rokok itu artinya berlinang air mata ini. Syauqan, karena merasa rindu terhadap Nabi besar Muhammad. Jadi sebenarnya orang yang lagi ngerokok itu kita jangan suujon, bisa jadi lagi zikir dia. Benar nggak bu? Lepus Allah. Udah yang ngerokok saya dukung lah pokoknya. Iya. Kenapa? Orang Sunda di rokok itu ada daun bako. Ya mungkin kalau bahasanya di Jawa itu tembakau. Orang Sunda nyebutnya bako. Saudara, Anda perlu ingat, bako itu sifat Allah. Wujudi makhluk. Benar. Kok bisa orang tua dulu menamakan sahabat dan daun tersebut dinamakan bako? Namanya rokok, daunnya bako. Kok bisa? Ini metodologi dakwah Wali Songo, saudara. Wali Songo tuh dakwahnya begitu, pakai amkal. Anda ngaji nggak sih pakai amkal? Itu surat An-Nur Anda lihat. Nadribu halinnas. Aku ciptakan perumpamaan kata Allah bagi orang-orang berpikir. Itu rokok bako. Rokok itu lembut hati. Bako sifatnya Allah yang kekal dan abadi. Jadi ini isyarat kalau Anda ingin kembali kepada Allah yang maha kekal dan abadi, maka caranya rokok.
lembutkan hatimu. Udah, saya dukung Pak Jumah. Anda jangan suuzon, wali itu pasti ada artinya bikin sesuatu itu. Perkaranya Anda nggak suka sama rokok itu urusan kedua, tapi paling tidak kenapa para wali membuat sebuah metodologi? Minimal kita berpikir ada isi di dalam sesuatu, saudara. Setuju? Apa ketinggian atau tidak nih ngaji? Ketinggian kali ya. Biasanya jemaah saya kalau ngajinya ketinggian, itu pas pulang bunyi itu kepalanya koclak. Nah kalau susah gua ngajinya begitu. Bener. Pokok. Makanya caranya keluar asal itu dihisab. Hisab itu hasibu anfusakum dari kalimat Arab. Hasibu anfusakum. Maknanya adalah mengintrospeksi diri. Sudahlah, ini udah hampir jam 11 nih. Ya cuma ngomong hampir jam 11. Emang gak boleh? Saya ngomong, Bu, itu kan saya kan ada jam. Sudah hampir jam 11. Bener gak, Bu? Ini kalau ngaji depan kaum-kaum centong begini. Udah, lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah, Pak. Dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, kitabnya ini enggak terlalu besar, tipis. Namanya kitab Majalisus Saniyah. Imam Ahmad Al-Hijazi menginformasikan kita bahwa Allah menciptakan manusia, walaupun itu misteri, paling tidak informasinya ada 4. Ada berapa? 4. Pertama, ada khuliqa li jannatihi wa li khidmatihi. Ada manusia diciptakan, satu untuk masuk ke surganya Allah, dan ketika dia akil balik li khidmatihi, mengkhidmah kepada Allah. Mudah-mudahan ini kita semua. Li khidmatihi wa li jannatihi. Waktunya ibadah, kita datang ibadah. Waktunya zikir, kita milu zikir ngikut. Waktunya pengajian, kita ngikut pengajian. Waktunya kita bergotong royong sesama sosial, kita ngikut. Berakhlak baik, li khidmatihi, mengkhidmahkan diri kepada Allah. Setelah mati, husnul khotimah li jannatihi, kita masuk ke surganya Allah. Amin. Saya berdoa, saya yang bicara juga semuanya yang mendengarkan, baik hadirin wal hadirat. Itu bahasa Inggris, hadirin wal hadirat. Artinya hadir in itu hadir di dalam, hadir out itu hadir di luar. Jadi hadir in wal hadir out. Semua jamaah baik yang di dalam atau yang di luar, kita termasuk ke kategori pertama. Amin. Li jannati wa li khidmati. Di dunia kita mengkhidmah kepada Allah, untuk kemudian mati kita li jannati, masuk ke surganya Allah. Kedua, ada orang lahir ke dunia la li khidmati, tidak tahu apa yang namanya ibadah. Jangankan dia sholat duha, subuh aja nggak paham. Dulu awal-awal saya masuk ke Bogor, saya juga orang Bogor, Bu, cuma hampir ke perbatasan Tangerang. Masih aman lah secara syariat dan ibadah. Masuk ke daerah Lewiliang, waduh ramai Pak, ramai orang. Adu dalil, ramai, hampir bertengkar. Yang satu sholat subuhnya pakai kunut, sebelah lagi sholat subuh nggak pakai kunut. Ramai orang nyari dalil, ini kunut ada di nabinya atau tidak. Awal-awal saya masuk Lewiliang, alhamdulillah sekarang adem, sebab sama-sama udah nggak sholat subuh. Ada orang lahirnya itu nggak ngerti ibadah. Jangankan puasa Senin Kemis, Ramadan aja dia nggak kurang paham deh. Udah kagak resep dia puasa. Bener ada yang begitu.
Tapi di akhir usia Allah kasih dia husnul khotimah. La li khidmati, selama hidup nggak ngerti ibadah, tapi wali jannatihi, giliran mau meninggal Allah kasih dia husnul khotimah. Maka dalil yang kedua ini kita nggak boleh memutuskan hukum kepada sesama manusia. Kalau lihat orang ahli maksiat, doakan dia. Ini ajaran NU, bukan tangan kita lempar batu, mulut baca takbir. Ini takbir apaan begitu? Udah ente jawab, semua ente pada jawab dah, sami Allahu liman hamidah udah. Ini bukan ajaran orang kita ini. Ajaran kita ada li khidmatih wa la li khidmatih wa li jannatih. Dia memang tidak tahu ibadah, tapi di akhir usia li jannati Allah kasih husnul khotimah. Hadratus Mbah Mi Gusmi muassis di Krogopilin, ini memang torikoh sulit banget ini Pak Baji. Waduh, susah banget kita ngikut torikoh bener-bener ini. Kalau beliau lihat orang maksiat, apa? Beliau menangis. Allahumma arhamhum bil akhirah kama rahimtahum bihadihi dunya. Ya Allah, mereka-mereka yang hari ini tengah bermaksiat, mereka lupa kepadamu ya Allah. Tapi kemudian mereka nanti mati, aku minta kepadamu ya Tuhanku, masukkan ke mereka itu kepada surgamu, berikan mereka kebahagiaan di akhiratnya sebagaimana mereka hari ini berbahagia. Begitu. Itu susah banget kita kalau lihat begitu, bener ya? Jangan kan nih bapak-bapak ibu-ibu, saya juga kadang-kadang enak buat. Maksudnya maka gak diajak sayanya gitu. Ya bener. Kalau lihat orang yang tengah bermaksiat, apa Hadratus Syekh Gusmi mengatakan Allahumma arhamhum bil akhirah kama rahimtahum bihadhihi dunya. Ya Allah, andai kata kelak di akhirat, berikan mereka rahmat dan kebahagiaan sebagaimana mereka hari ini berbahagia dengan maksiat. Ya, ada orang di dunianya nggak ngerti ibadah. Banyak Bu yang begitu. Saya baca itu di kitab Nabi Musa, pernah ketemu sama orang begitu. Ibu-ibu ketemu sama Nabi Musa di jalan. Ini Nabi Musa ya? Iya Bu, kenapa? Mau kemana Nabi? Saya mau ke Sauma'ah. Sauma'ah itu bahasa Arab kuno yang artinya masjid, musola. Sauma'ah. Saya mau bermunajat sama Allah. Ibu ada perlu apa? Musa, engkau adalah nabi. Saya ibu-ibu ini dari semenjak saya remaja sampai sekarang maksiat terus. Waktu dulu saya ini cantik Musa. Terus kenapa? Saya jadi pelacur. Saya jual diri. Terus sekarang saya naik level. Jadi geremok. Kacau ya. Ya artinya dulu dia jual diri, sekarang dia jual orang lain. Apa nggak jahat coba? Kata si ibu tadi, Musa, kalau kau nanti bermunajat, kau sampaikan salam dariku kepada Allah. Tolong tanyakan ibu yang model begini, tukang maksiat dari sejak remaja sampai sekarang tidak ibadah, pasti masuk neraka. Kira-kira ibu ini nerakanya di mana? Orang maksiat tapi sadar diri kan lebih bagus daripada orang ibadah sombong. Bener nggak? Apalagi ibadah kagak sombong iya. Kan ngaco orang begitu ya. Ibadah kagak lah sombong. Bener nggak? Ini orang maksiat tapi sadar. Musa, kau beritakan sama Allah dan tanyakan, kalau aku nanti di neraka, kira-kira nerakanya di mana? Nabi Musa sedih dengar begitu Pak. Berangkat Nabi Musa bermunajat sama Allah di hari itu. Bertanya langsung, namanya juga Nabi. Nabi kan secara spiritual sudah bisa bermukalamah. Benar nggak kira-kira? Lah pasti benar. Bisa mukalamah, ngobrol. Ya Allah, saya tadi bertemu seorang ibu ahli maksiat. Bertanya, kalau dia katanya masuk neraka, di mana nerakanya?
Allah kasih jawaban wahyu kepada Nabi Musa. Jawabannya mengejutkan. Musa, haruslah kamu tahu ibu tadi adalah ahli surga, kata Allah. Aneh, kata Nabi Musa. Lo ada orang dari sejak remaja maksiat sampai tua dia maksiat, kok bisa jadi ahli surga? Keluarlah Nabi Musa dari tempat ibadah. Di jalan bertemu si ibu tadi sudah menunggu. Musa, aku menunggu kehadiran kamu karena ingin tahu jawaban dari Allah apa. Neraka mana yang kira-kira akan menjadi tempat kembali diriku? Kata Nabi Musa, berbahagialah wahai ibu, engkau min ahli jannah, kamu termasuk ahli surga. Ibu ini nggak percaya. Loh, kok bisa? Nggak mungkin kamu berbohong, Musa. Nggak mungkin saya masuk surga. Hakan, ini dari Allah. Salam buatmu ibu, kamu termasuk ahli jannah. Ini si ibu nangis, saking senangnya istighfar, tobat sama Allah, serangan jantung datang, mati hari itu. Kira-kira kalau orang mati menyebut nama Allah husnul khotimah atau tidak? Apakah orang husnul khotimah masuk neraka atau masuk surga? Min ahlil jannah, tulisan Allah tidak pernah bohong, saudara. Ini yang saya maksud. Saya walaupun teman-teman saya bagaimana dulunya bodoh amat, kita nggak pernah tahu itu. Barangkali mereka lah sebenarnya ahli surga. Di dunia ini aksi tipu-tipu, alam majazi ini alam tipu-tipu. Benar, kelihatannya kayak orang soleh, padahal Allah Akbar, kan orang mah begitu. Pagi dia kayak malaikat lah, malam dia kayak iblis. Bener nggak kira-kira? Di tempat ramai mah kayak orang soleh. Ini kan tempat sepi, lah dia bingung nyari kesempatan buat nyolong si goblok. Nah gitu. Ini yang ketiga. Nauzubillah, semua nauzubillah. Li khidmatihi wa la li jannatihi. Orang diciptakan ibadah terus, tapi di akhir hidupnya su'ul khotimah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Di hari berikutnya Musa lewat, Nabi Musa ketemu bapak-bapak Pak Jumat. Matanya buta, kakinya lumpuh. Dari remaja ibadah terus, tangannya itu sambil zikir pegang. Zikirnya udah pokoknya dengerin jalan-jalan lu gitu. Nabi Musa, kata si bapak yang nyari siapa? Nabi Musa, Nabi Musa suruh Musa, mau nggak? Saya mau bermunajat sama Allah. Loh begitu? Ya. Tolong tanyakan sama Allah. Saya orang yang dari mulai akhir balik sampai sekarang gimana? Tidak tahu masalah. Kenapa? Kaki saya lumpuh, mata saya buta. Saya ahli ibadah. Saya pasti masuk surga. Tolong tanyakan sama Allah. Kira-kira saya surganya di mana? Saya kan ahli ibadah, nggak kayak tetangga saya. Caturan aja jamaah. Ini kata si bapak-bapak di sombong ya. Saya ahli ibadah, kaki lumpuh nggak pernah maksiat saya. Mata saya nggak pernah lihat orang, saya ahli ibadah, kata orang ini. Ini bangunan-bangunan ibadah itu hasil sumbangan saya semua. Sombong ini orang. Musa, kau tanyakan sama Allah, saya surganya di mana? Nabi Musa berangkat munajat pagi ini, bertanya langsung sama Allah. Apa jawaban Allah? Musa, perlu kau ketahui bapak itu min ahli nar. Kaget. Loh kok bisa? Kata Musa, nah ini keputusan Tuhan, keputusan Allah. Turun Nabi Musa, keluar ketemu si bapak tadi. Musa, apa jawaban Allah? Kata Nabi Musa, Pak, saya nggak kuat cerita. Udahlah, Musa, sudah pasti yang model begini pasti surga. Enggak, saya nggak bisa cerita, kata Nabi Musa. Loh, kok bisa? Kamu kan Nabi, masa ada Nabi yang pimpin model begini? Allah. Loh, kok bisa ada Nabi bodoh?
Lama-lama nih si aki-aki marah. Kayaknya memang kalau udah aki-aki kagak sabaran kali ya. Marah dia sama Nabi Musa, dicaci maki Nabi Musa. Serangan jantung, anggot, mati kakek tadi. Bagaimana dosanya orang yang memusuhi Nabi? Orang yang memusuhi Nabi kira-kira apa dosanya? Su'ul khotimah, masuk neraka. Ini misteri. Jadi yang anda ahli ibadah sekarang, tolong mengharap ridho Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kasih tahu ya, udah jam 11. Lah benar lihat aja ya. Jam 11 ini. Padahal saya mah nggak pernah pakai jam kalau ngaji. Cuma ini Pak DKM Alkalanya itu jam dari dulu belum dipindah itu di situ aja. Nah, saya ngaji di sini udah berapa tahun ini? Cuma beberapa tahun ini jarang tampil ya, jarang hadir ya. Dari pas saya masuk ke Alkala itu jam begitu aja beberapa Pak. Warnanya itu juga. Jadi mah ganti RW ya. Ganti yang bagus. Ya, tempat terakhir. La li khidmatihi wa la li jannatihi. Dia diciptakan memang tidak untuk mengkhidmat Allah. Matinya pun la li jannatihi, juga bukan untuk masuk surga. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang mulai lahir dia tidak mengenal agama Allah, sampai mati dia dalam keadaan kafir dan tidak mengenal keimanan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi sudah dikatakan Nabi diutus itu kami memakai akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Sebenarnya Nabi itu nggak neko-neko diutus ke dunia ini. Kita itu jadi manusia yang sederhana aja. Jadi manusia yang berakhlak itu bukan berarti kita mendadak jadi dewa, tidak. Jadi manusia yang normal aja. Setuju nggak? Ya udah, normal aja. Giliran ibu lapar ya makan, giliran ibu haus ya minum. Ya begitu aja udah. Makanya saya dari dulu sama jamaah juga ngomong, udah kita pikir aja. Guru yang hebat itu guru yang mengajarkan moralitas, bukan yang ngajarin macam-macam. Dari mana orang Depok nyari guru yang bisa ngegandain duit? Benar nggak? Dari dulu masih terperangkap di pikiran masa lalu, nyari duit gaib. Orang duit jodoh aja susah, apalagi duit gaib. Lah benar itu banyak pengaduan ke saya. Sekarang Nabi ngajak Rasul ngajarin akhlak. Maksudnya kita jadi manusia dan hamba Allah yang normal. Awas nih, nyari guru yang pengen bisa ngegandain duit. Saya mah kalaupun ada pengen nyari yang bisa ngegandain istri. Lah bener Ustaz. Lah yang kedua suaranya kenceng banget. Dengaran saya itu. Ya manusia yang kalau di rumah tidak punya kemerdekaan, teman-teman saya. Kalau di rumah kejajah banget itu sama bininya itu. Sudah. Nah normal aja. Ini mencari guru yang bisa terbang. Berguru aja tuh guru gereja. Yang normal karena Rasulullah mengajarkan moralitas dan yang biasa-biasa. Iya, Bu. Nabi Muhammad ada nggak sejarah pernah belah lautan? Nggak ada kan? Tapi Nabi ada yang pernah belah lautan, namanya Nabi Musa. Percaya nggak? Ini bapak-bapak percaya nggak sih? Ini kayaknya wajahnya kayak nggak percayaan ini. Yakin nggak? Yakin kan? Yakin Bu? Nabi Musa belah laut yakin? Benar. Ternyata itu tongkat Nabi Musa Pak Umar masih ada. Lah serius ini Pak Ji? Kita minjem itu semuanya. Maksudnya kita bawa kemari. Kalau misalkan ada sungai, ada kali, udah kita pukul dah kali itu. Kira-kira belah nggak? Belah nggak? Ini asli loh tongkatnya punya Nabi Musa. Belah nggak kira-kira?
kagak bakalan belah. Tongkatnya benar punya Nabi Musa, ya yang ngukurnya kan lo. Benar nggak? Tongkatnya benar punya Nabi Musa, cuma pelakunya kita yang sudah putus sinyal kita sama Allah, yang terputus koneksinya kita sama Allah. Ini yang jadi soal. Ini gambarannya kayak gini Bu, tetangga kita kesurupan, kita bacain ayat kursi, yang kesurupan balas pada Yasin. Ayat kursinya salah? Tidak, ayat kursinya tidak salah. Kita yang bacanya nggak punya koneksi. Itu yang jadi soal. Maka untuk menjangkau Rasulullah, kita mesti lewat wasilah-wasilah guru yang sanadnya mutasil sampai Rasulullah. Itu udah jadi manusia normal aja. Saya dulu pernah ada pembahasan di pesantren saya itu surat An-Nas. Kenapa Al-Quran diakhiri surat An-Nas? Walaupun pertamanya itu Fatihah, Al-Baqarah dan lain-lain, perang Bani Israel, Maidah menurunkan mukjizat makanan dari atas langit. Kenapa diakhiri oleh surat An-Nas? Itu ternyata pelajaran berharga. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita ini An-Nas, manusia biasa. Itu. Oke ya, udah jam 11 lewat, saya kasih tahu ya. Jadi mudah-mudahan aja kita di poin yang pertama ya. Ya, di poin yang pertama kita diciptakan untuk berkhidmat kepada Allah, amin. Dan kemudian kalaupun kita meninggalkan dunia ini, kita pengen husnul khotimah. Itu harapan besar kita. Dengan cara apa? Meneladani akhlak Nabi. Jadilah manusia yang biasa-biasa aja. Ya kita tahulah bahwa di dunia ini banyak problem, banyak masalah. Kita kan macam-macam. Orang Batak ke pengajian macam-macam ya. Iya, dari rumah udah masalah ekonomi, udah problem keluarga. Makanya saya tuh nggak berharap banyak sih. Orang bisa kumpul begini, bisa ngikutin ngaji, dengerin cerita Nabi cukup begitu dulu ya. Dari rumah itu udah banyak masalah. Masa dari rumah kita bawa kebodohan balik ngaji masih bego? Ini namanya definisi ngaji dari bego sampai bego. Kita dari rumah punya masalah banyak. Masa iya kita masalah tidak diselesaikan Tuhan? Apa habis ngaji masalah kita tambah? Kita nggak mau begitu. Benar nggak? Maksudnya untuk berkumpul begini, para ulama tahu betul bahwa kondisi kita seperti apa. Minimal kita jadi gabung bersatu bersama-sama di pengajian, itu luar biasa. Itu syariat yang diajarkan Rasulullah. Allah Maha Mampu. Kita punya orang sakit di rumah, Allah sembuhkan mereka punya penyakit. Amin. Kita punya masalah, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Diselesaikanlah kita punya masalah sama Allah. Amin. Iya, mampu Allah nggak bisa. Biarin kagak nyambung juga pasti bisa. Lah kagak nyambung. Pas saya balik ngaji, pulang ngaji, masalah kita selesai. Nyambung kagak nyambung, Allah mampu. Dulu kita waktu pada bocah Pak, kita pernah sakit mata nggak? Pernah kan? Dulu mah zaman kita masih pada bocah, jarang itu semua berobat pasti disuntik. Bener nggak? Zaman kita bocah, orang sakit mata yang disuntiknya mata apa pantat? Kenapa nggak matanya? Kan kagak nyambung gitu. Tapi sembuh, nyambung atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi Allah Maha Mampu, Maha Kuasa atas segala. Amin ya. Saya sekedar memberi motivasi. Insya Allah semua yang kumpul di tempat ini memiliki potensi untuk diaku menjadi umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengajian saya tidak akan simpulkan, biarkan yang ngaji yang menyimpulkan masing-masing. Iya kan, ngaji mah kayak pohon, Mbak, kayak pohon. Ada orang yang butuh daunnya, ambil daunnya. Ada orang yang butuh buah, ambil buahnya. Ada orang yang butuh dahan, ambil dahannya. Macam-macam. Silahkan.
mana yang menurut kita bermanfaat buat kehidupan kita. Insyaallah cukup kiranya pagi ya. Saya doakan semua panjang umur, berkah selamat. Allah mudahkan rezeki dan milik kita buat bakal ibadah. Allah hasilkan semua kita punya hajat.